Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kisah dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lafad sebagian ulama salaf mengatakan setelah Allah mengabulkan permohonan Nabi Nuh, maka dia memerintahkan Nuh untuk menanam pohon guna membuat bahtera. Maka Nuh menanamnya dan menunggu selama 100 tahun, kemudian menebang selama 100 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun, wallahu alam. Muhammad bin Isa mengatakan dari As-Sawri bahtera tersebut terbuat dari kayu jati. Ada yang mengatakan bahtera tersebut terbuat dari kayu syanaubar, sebagaimana yang tertera dalam Nash Taurat. As-Sawri mengatakan Allah Ta'ala memerintahkannya untuk membuat bahtera dengan panjang 80 hasta dan lebarnya 50 hasta, mengecat bahtera bagian luar dan dalam dengan tar, serta membuat dada kapal yang berfungsi untuk membelah air. Qatadah menandakan panjang bahtera tersebut adalah 300 hasta dan lebar 50 hasta. Nas inilah yang saya dapatkan dalam Taurat. Al-Hasan Basri mengatakan panjang bahtera tersebut adalah 600 hasta dan lebar 300 hasta. Ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan panjang bahtera tersebut adalah 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ada yang mengatakan panjangnya 2000 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mereka semua mengatakan tinggi bahtera tersebut adalah 30 hasta. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkat dengan ketinggian 10 hasta. Tingkat bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia, sedangkan tingkat paling atas adalah untuk bangsa burung. Pintu bahtera tersebut berada di bagian luar bahtera, dan bahtera tersebut mempunyai penutup yang berada di atas yang menutupi bahtera. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah pendidikan dan petunjuk kami, yakni dengan perintah kami kepadamu dan penglihatan dari kami ketika engkau membuat bahtera, agar kami membimbingmu supaya benar dan membuat bahtera tersebut. Sebelumnya Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi telah memerintahkan Nuh bahwa apabila telah datang perintahnya dan azabnya telah turun, maka hendaklah ia membawa sepasang hewan ke dalam bahtera tersebut serta membawa segala sesuatu yang bernyawa, baik berupa makanan maupun lainnya, untuk kelangsungan hidup anak keturunannya. Hendaklah ia juga membawa seluruh anggota keluarganya kecuali yang telah dinyatakan kafir, karena ia berhak mendapatkan azab tersebut. Ia juga diperintahkan untuk meminta agar tidak meminta penangguhan lagi bagi mereka jika mereka telah tertimpa azab yang sangat dahsyat yang memang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana hal tersebut telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Menurut jumhur ulama berkata yang dimaksud dengan At-Tanur adalah permukaan bumi, yakni bumi yang akan memancarkan air dari segala penjuru, bahkan akan muncul dari tempat-tempat keluarnya api. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, At-Tanur adalah mata air dari India. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi mengatakan bahwa mata air tersebut berada di Kufah, sedangkan Qatadah bahwa mata air tersebut berada di Jazirah atau negara Teluk. Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dinamakan At-Tanur adalah falak di waktu subuh dan cahaya fajar, yakni sinar dan cahayanya. Jadi maksud ayat di atas adalah bahwa setiap pasang dari hewan-hewan tersebut ke dalam bahtera di waktu subuh. Namun pendapat ini sangat aneh. Firman Allah Ta'ala yang artinya, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Ini merupakan sebuah perintah bahwasanya ketika musibah telah datang, maka hendaklah ia membawa dua jenis yang berpasangan. Dalam kitab Ahlul Kitab disebutkan bahwa Nuh diperintahkan untuk membawa segala sesuatu yang dapat dimakan sebanyak 6 pasang dan 2 pasang dari segala sesuatu yang tidak dapat dimakan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran, yakni lafaz isnaini, bila kita jadikan kalimat tersebut sebagai maf'ul bih. Namun bila kalimat isnaini kita jadikan sebagai taukid atau penguat yang dihilangkan, maka hal ini tidak bertentangan dengan makna ayat tersebut. Wallahu a'lam. Sebagian dari mereka menyebutkan, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas,
bahwasanya bangsa burung yang pertama kali masuk dalam bahtera adalah burung kakak tua, sedangkan hewan yang terakhir masuk adalah keledai. Adapun iblis masuk dengan bergelantungan pada ekor keledai. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sholeh telah menceritakan kepada kami, Al-Laits telah menceritakan kepada kami, Hisham bin Sa'id telah menceritakan kepadaku dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, setelah Nuh membawa ke dalam bahteranya masing-masing sepasang dari setiap jenis, maka para sahabatnya berkata, bagaimana mungkin kami dapat merasa tenang, dan bagaimana mungkin binatang ternak dapat merasa nyaman bila ada singa bersama kami? Maka Allah menurunkan penyakit demam. Penyakit demam inilah yang pertama kali turun ke bumi. Kemudian mereka mengeluh akan adanya tikus. Maka mereka bangsa tikus telah merusak makanan dan harta benda kami. Maka Allah mengilhamkan kepada singa sehingga ia bersin. Lantas keluarlah kucing darinya, dan tikus pun sembunyi dari kucing tersebut. Riwayat ini termasuk golongan riwayat yang mursal. Firman Allah Ta'ala, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah terlebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari seruan dakwah. Di antara mereka adalah anaknya sendiri yang bernama Yam. Dia juga akan ikut tenggelam sebagaimana yang akan kami jabarkan. Firman Allah Ta'ala, wa man amana, dan muatkan pula orang-orang yang beriman, bawalah orang yang beriman kepadamu. Meskipun Nuh tinggal bersama mereka dalam waktu yang sangat panjang, menyeru kepada mereka siang maupun malam dengan berbagai macam cara, lemah lembut, ancaman, tekanan, dan motivasi, namun sedikit yang beriman kepadanya. Para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan jumlah orang yang ikut di dalam bahtera itu. Ibnu Abbas menjabarkan mereka berjumlah 80 orang, termasuk kaum wanitanya. Dari kaum Al-Bar mereka berjumlah 72 orang. Ada yang mengatakan jumlah mereka 10 orang. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Nuh, ketiga anaknya, keempat ipar dari pihak istrinya, Yam yang menyimpang dan menempuh jalan yang menyelisih kebenaran. Namun pendapat ini bertentangan dengan zahir ayat. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang beriman selain keluarganya ikut naik bersamanya ke dalam bahtera itu, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Ada yang mengatakan bahwa mereka berjumlah 7 orang. Adapun istri Nuh adalah ibu dari semua anak-anaknya, yaitu Ham, Sam, Yafid, dan Yam. Ahlu Bait menamakannya Ka'anan yang ikut tenggelam, dan Abir. Istri Nuh telah meninggal sebelum terjadinya taufan. Ada yang mengatakan bahwa ia ikut tenggelam bersama orang yang tenggelam. Istri Nuh termasuk orang yang telah dinyatakan kafir. Menurut kalangan ahli kitab, bahwa istri Nuh berada di dalam bahtera itu. Boleh jadi istri Nuh menjadi kafir setelah itu, atau ia ditangguhkan hingga hari kiamat. Makna yang zahir adalah pendapat yang pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu dan orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang yang lalim, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Allah Ta'ala memerintahkan Nuh untuk memuji Rabb-Nya yang telah menundukkan bahtera itu, sehingga dengan bahtera tersebut ia dapat selamat dan telah dibuka pemisah antara dirinya dan kaumnya, dan ia mengetahui orang yang menyelisih dan mendustakan dirinya. Pada awalnya Allah Ta'ala memerintahkannya untuk berdoa agar tetap dalam kebaikan dan barokah serta diberikan akhir yang baik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW ketika hijrah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Nuh alaihi salatu wassalam telah melaksanakan wasiat ini seraya berkata, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan melabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Maka dia mengadu kepada Tuhannya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu tolonglah aku. Maka kami bukakan pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu dengan satu urusan yang sungguh telah ditetapkan, dan kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan paku.
Sur adalah paku-paku firman Allah tajri bi ayunina yang berlayar dengan pemeliharaan kami, yakni dalam penjagaan, pengawasan, pemantauan dan penglihatan kami. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi di bumi. Pendapat inilah yang tertera pada kalangan ahli kitab. Ada yang mengatakan tingginya 80 hasta yang memenuhi seluruh permukaan bumi, dataran rendah maupun dataran tinggi, pegunungan maupun pesisir. Tidak tersisa satu makhluk pun di bumi ini, baik yang kecil maupun yang besar. Imam Malik mengatakan dari Zaid bin Aslam, penduduk bumi pada saat itu telah memenuhi bumi, baik dataran rendah maupun di pegunungan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata semua tanah pada saat itu pasti ada yang memilikinya. Kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Haitam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah kamu bersama kami ke dalam kapal ini dan janganlah kamu berada bersama orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang yang tenggelam. Nama anak dari Nabi Nuh adalah Yam, saudara Sam, Ham, dan Yafid. Ada yang mengatakan bahwa namanya Kan'an. Ia adalah seorang yang kafir dan berbuat keburukan. Ia menyelisihi ayahnya dalam hal agama dan madhabnya, sehingga ia binasa bersama orang yang binasa. Di sisi lain, orang-orang asing telah berselamat bersama ayahnya lantaran mereka selaras dan agama dan madhabnya. Ketika manusia telah musnah dari muka bumi dan tidak ada lagi orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan memerintahkan laut untuk menahan air hujan. Firman Allah, wa ghudhiyatul ma, maka air pun surut, yakni berkurang dari sebelumnya. Wa qudhiyal amr, dan perintah pun diselesaikan, yakni mereka tertimpa musibah sesuai dengan ilmu dan takdirnya, yaitu musibah dan menimpa mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Imam Abu Ja'far bin Jarir bin Abu Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab tafsir mereka dari jalur Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri dari Qaid, pembantu Abdullah bin Abi Rafi, bahwasanya Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Rabi'ah telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya Allah mengasihi seorang dari kaum Nuh, niscaya dia akan mengasihi ibu seorang bayi. Rasulullah bersabda, Nuh tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dia menanam pohon selama 100 tahun. Pohon tersebut menjadi besar dan bercabang, kemudian Nuh menebang dan menjadikannya bahtera. Kaumnya senantiasa melewatinya dan menyempoknya, seraya berkata, kamu membuat bahtera di daratan. Bagaimana bisa bahtera itu bisa berjalan? Nuh menjawab, kelak kalian akan mengetahuinya. Setelah selesai membuat bahtera dan air pun memancar memenuhi selokan dataran rendah, ibu seorang bayi pun merasa khawatir terhadap bayinya, dan dia sangat mencintai bayi tersebut. Lantas ibu tadi keluar menuju pegunungan hingga mencapai sepertiganya. Ketika air sampai padanya, ibu tadi keluar dan menuju puncak gunung. Ketika air mencapai lehernya, maka ia mengangkat bayi tersebut dengan kedua tangannya hingga akhirnya keduanya tenggelam. Seandainya Allah mengasihi seseorang dari mereka, niscaya dia akan mengasihi ibu sang bayi. Hadis ini termasuk hadis yang gharib. Ka'ab, Ahbar, Mujahid dan lainnya telah meriwayatkan senada dengan kisah yang ada di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Hadis tersebut lebih cocok mauquf pada Ka'ab al-Ahbar, wallahu alam. Allah Ta'ala tidak meninggalkan tempat sedikit pun bagi orang kafir. Lantas bagaimana? Ada sebagian ahli tafsir yang menganggap bahwa Auj bin Unuk dan dikenal sebagai Ibnu Inak hidup sebelum Nuh hingga zaman Musa. Mereka mengatakan Auj bin Unuk adalah orang yang kafir, ingkar, sombong, dan keras kepala. Mereka juga mengatakan bahwa ia hidup tanpa petunjuk. Bahkan ibunya, Uluk bintu Adam, melahirkannya dari perbuatan zina. Semasa hidup ia selalu mencari ikan di dasar lautan, kemudian memanggangnya di bawah terik matahari. Dia mengatakan kepada Nuh ketika di dalam bahtera, mangkok apa yang kamu miliki ini?
Ia pun mengelola Nuh. Mereka menyebutkan bahwa tinggi Auj bin Unuk adalah 3333 sepertiga hasta dan lain sebagainya. Sekiranya kisah tersebut tidak tertulis pada mayoritas kitab tafsir dan tarikh serta dongeng, niscaya kami tidak akan memaparkan kisah tersebut karena saking murahnya. Ditambah lagi kisah tersebut bertolak belakang dengan logika dan nas. Adapun dari segi logika, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kelakuannya, sedangkan ayahnya seorang nabi dan pembesar orang yang beriman. Namun dia tidak membinasakan Auj bin Unuk, padahal ia adalah orang yang paling zalim dan melampaui batas. Berdasarkan apa yang mereka sebutkan, bagaimana Allah tidak mengasihi seorang pun dari mereka, tidak pula ibu sang bayi maupun bayinya, namun membiarkan Auj bin Unuk yang angkuh, fajir, sangat kafir dan syaitan yang membangkang sebagaimana yang mereka sebutkan. Adapun dari segi nash, Allah Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Orang yang sangat tinggi ini sebagaimana yang mereka sebutkan, menyelisihi apa yang tertera dalam kitab Sahihaini dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta. Tinggi makhluk ini akan senantiasa berkurang hingga sekarang. Ini merupakan nas dari As-Shadiq Al-Masduq yang maksum, yang tidak berucap berdasarkan hawa nafsu, sebagaimana firman Allah yang artinya ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu dan yang diwahyukan. Sesungguhnya tinggi makhluk ini senantiasa berkurang hingga sekarang, yakni tinggi manusia akan senantiasa berkurang sejak dari Adam hingga waktu pengkabaran tersebut dan akan terus berkurang hingga hari kiamat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang tingginya melebihi Adam. Bagaimana mungkin kalangan ahli tafsir mengabaikan hal tersebut dan justru mengemukakan ungkapan yang mengandung kedustaan dan kekafiran? Apakah orang tersebut dapat dipercaya? Saya rasa kabar tentang Auj bin Unuk tidak lain hanyalah berita yang dibuat-buat yang muncul dari sebagian orang zindik dan fajir yang tidak lain mereka adalah musuh para nabi. Wallahu a'lam. Kemudian Allah menyebutkan pengaduan Nuh kepada Allah berkaitan dengan anaknya, serta pertanyaannya kepada Allah berkaitan dengan tenggelamnya anaknya sebagai bentuk keingintahuannya. Pertanyaan Nuh adalah, sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku atas keluargaku bersama denganku, sedangkan anakku tersebut adalah bagian dari keluargaku, namun ia telah tenggelam. Maka Allah menjawab bahwa ia bukan termasuk keluarganya, yakni orang yang aku janjikan keselamatan bagi mereka, yakni kami katakan kepadamu, wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul, sehingga anakmu ini termasuk orang yang telah ditentukan bahwa ia termasuk orang-orang yang akan tenggelam karena kekafirannya. Telah ditakdirkan bahwa ia akan menyimpang dari kalangan orang beriman dan akan tenggelam bersama orang yang kafir dan orang yang melampaui batas. Perintah ini ditujukan kepada Nuh ketika air telah surut dari permukaan bumi, dimungkinkan untuk bekerja dan tinggal di bumi kembali, yaitu perintah untuk turun dari bahtera yang telah berhenti dari puncak gunung Al-Judi setelah dari perjalanannya yang agung, yaitu gunung yang berada di atas jazirah yang sudah masyhur. Firman Allah Ta'ala, bisalami minna wa barakat, dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu, yakni turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan atas dirimu dan anak keturunanmu yang akan lahir setelah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaruniakan keturunan kepada seorang pun dari kalangan orang mukmin yang bersamanya kecuali Nuh. Semua keturunan anak Adam yang ada di muka bumi nasabnya kembali kepada ketiga anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafid. Imam Ahmad berkata, Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sam adalah bapaknya bangsa Arab, Ham adalah bapaknya bangsa Habasyah, dan Yafid adalah bangsa Romawi. Sedangkan Tirmizi meriwayatkan dari Bishr bin Al-Mu'adz bin Al-Aqdi, dari Yazid bin Zuraj, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah secara marfu senada dengan riwayat di atas. Syekh Abu Umar bin Abdul Bar berkata, telah diriwayatkan dari Imran bin Husain dari Nabi senada dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Ia berkata yang dimaksud dengan bangsa Romawi di sini adalah bangsa Romawi yang pertama, yaitu orang-orang Yunani yang nasabnya kembali kepada Rumi bin Lubti bin Yunan bin Yafid bin Nuh. Ia pun meriwayatkan dari hadis Ismail bin Isyashi dari Yahya bin Sa'id bin Al-Musyayyab. Ia berkata, anak Nuh ada 3, yaitu Sam, Yafid, dan Yaham.
Setiap dari mereka memiliki 3 orang anak. Anak-anak Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Anak-anak Yafits adalah bangsa Turki, Slavs, Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan anak-anak Ham adalah bangsa Sudan dan Barbar. Saya berkata, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bassar mengatakan dalam musnadnya, Ibrahim bin Hani dan Ahmad bin Husain bin Ibad bin Abbas telah meriwayatkan kepada kami. Keduanya berkata, Muhammad bin Yazid bin Sanan Ar-Rahwi telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nuh memiliki anak Sam, Ham, dan Yafid. Anak-anak Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ada kebaikan pada mereka. Anak-anak Yafid adalah Ya'juj dan Ma'juj, Turki, dan Slavs. Tidak ada kebaikan sama sekali kepada mereka. Sedangkan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Mesir, Barbar, dan Sudan. Hadis ini termasuk golongan hadis dhaif, sedangkan pada Al-Hakim disebutkan hadis ini adalah maktu. Kemudian Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan secara marfu kecuali dari jalur ini. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Yazid bin Sanan dari ayahnya. Ada sejumlah ahlu ilmi yang meriwayatkan darinya dan mengambil hadis darinya. Sedangkan yang lainnya meriwayatkan hadis di atas dari Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan secara mursal namun tidak menjadikannya hadis musnad. Saya berkata, inilah yang disebut Abu Amr yang diriwayatkan Sa'id, yaitu ungkapan, dan demikian juga diriwayatkan Al-Wah bin Munabbih senada dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Telah dikatakan bahwa Nuh alaihi salatu wassalam tidaklah memiliki anak tersebut kecuali setelah peristiwa Tofan. Jadi Nuh memiliki ketiga anaknya setelah peristiwa Tofan atau peristiwa banjir bandang itu. Yang benar adalah ketiga anak Nuh tersebut bersama-sama dengannya di Bahtera. Mereka bersama istri dan ibu mereka. Nas ini tertera dalam Taurat. Jadi secara nas dalam kitab Taurat disebutkan bahwasanya anak-anak dari Nabi Nuh ini ikut berlayar di atas kapal, di atas Bahtera ketika azab Allah turun. Telah disebutkan bahwa Ham telah mencampuri istrinya di Bahtera. Maka Nuh mendoakan keburukan kepadanya agar anaknya yang lahir jelek. Maka ia pun memiliki anak yang hitam kulitnya, yaitu Kan'an bin Ham, nenek moyang bangsa Sudan. Ada yang mengatakan Ham melihat ayahnya tidur dengan terbuka auratnya, namun dia tidak menutupnya, lantas kedua saudaranya yang menutupnya. Oleh karena itu Nuh mendoakan keburukan kepadanya agar berubah keturunannya dan anak keturunannya menjadi budak bagi saudara-saudaranya. Imam Abu Ja'far bin Jarir telah menyebutkan dari jalur Ali bin Zaid bin Ja'ad dari Yusuf bin Mahron dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, Al-Hawariyun berkata kepada Isa bin Maryam, cobalah engkau bangkitkan untuk kami seorang yang menyaksikan Bahtera Nuh, kemudian menceritakan kepada kami peristiwa itu. Ibnu Abbas berkata, maka Isa mengajak mereka hingga sampai ke gundukan tanah. Lalu ia mengambil segenggam tanah seraya berkata, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Isa berkata, ini adalah tumit Ham bin Nuh. Ibnu Abbas berkata, kemudian Isa memukul gundukan tanah tersebut dengan tongkatnya seraya berkata, bangkitlah dengan izin Allah. Tiba-tiba Ham bin Nuh bangkit dan membersihkan debu dari kepalanya. Di saat itu dia masih muda. Maka Isa berkata, demikianlah engkau mati? Ham menjawab, tidak, namun dulu aku mati dalam kondisi masih muda. Saya mengira hanya sebentar saja, oleh karenanya saya masih muda. Isa berkata, ceritakan kepada kami tentang Bahtera Nuh. Ham menjawab, Bahtera tersebut panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat, 1 tingkat untuk hewan ternak dan binatang buas, 1 tingkat untuk manusia, dan 1 tingkat untuk bangsa burung. Di saat kotoran binatang ternak itu bertambah banyak, maka Allah mewahyukan kepada Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengusap ekor gajah. Maka Nuh mengusapnya, lalu keluarlah darinya babi jantan dan babi betina. Keduanya makan kotoran tersebut. Ketika bangsa tikus menggerogoti Bahtera, maka Allah mewahyukan kepada Nuh untuk memukul antara kedua mata singa. Lalu keluarlah kucing jantan dan betina dari hidungnya, lantas menghampiri tikus itu. Isa kemudian berkata, bagaimana Nuh tahu bahwa negerinya telah tenggelam? Ham menjawab,
Nuh mengutus seekor burung gagak untuk mencari tahu. Namun burung gagak tersebut menemukan bangkai lalu hinggap di atasnya. Maka Nuh mendoakan keburukan baginya agar senantiasa diliputi rasa takut. Oleh karena itu, burung gagak tidak menjadi hewan piaraan. Ham melanjutkan, kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengutus seekor burung merpati. Lalu dia datang dengan membawa daun zaitun di paruhnya dan tanah di kakinya. Dari sana Nuh tahu bahwa negerinya telah tenggelam. Lantas Nuh mengalungkan sayuran di lehernya dan mendoakan baginya agar senantiasa dalam rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, ia menjadi binatang piaraan. Ibnu Abbas berkata, Al-Hawariyun berkata kepada Isa, "Wahai Nabiullah, tidaklah engkau bawa dia kepada keluarga kami, duduk bersama kami dan menceritakan hal itu pada kami." Isa berkata, "Bagaimana mungkin orang yang tidak lagi mempunyai jatah rezeki dapat mengikuti kalian?" Ibnu Abbas melanjutkan, maka Isa berkata, "Kembalilah dengan seizin Allah." Maka Ham kembali menjadi tanah. Ini merupakan atsar yang sangat gharib sekali. Itulah kisah dari lanjutan kisah dari Nabi Nuh yang membahas tentang perjalanan Nuh bersama orang-orang yang beriman di atas bahtera dan juga anak-anak dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa kita lanjutkan pembahasan selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.